Halo teman-teman, selamat datang di channel Dunia Asik. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi sesuai judulnya di video kali ini kita akan coba belajar membuat gitar lagi, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan coba buat belajar cara menyusun chordnya, kemudian belajar cara membuat strummingnya atau genjrengannya, dan juga mengatur velocity-nya agar terdengar lebih real, teman-teman ya. Oke, langsung saya sudah siapkan instrumen untuk gitarnya, teman-teman. Ini. Oh ya, kalau suara videonya agak berisik, mohon maaf karena di luar sedang hujan, teman-teman. Oke, langsung saja. Yang pertama, prinsip yang perlu kita ketahui adalah kita pakai tuning dasar aja, teman-teman ya, tuning yang paling standar gitu ya, yaitu gitar dengan 6 string atau 6 senar. Nah, perlu teman-teman ketahui di setiap senarnya itu tuningnya seperti apa ya. Jadi di sini kita akan coba bahas, teman-teman. Nah, untuk tuning gitar itu sendiri ya, itu dimulai dari nada atau senar nomor 6 atau senar yang paling atas itu adalah E, teman-teman ya. Jadi dia posisinya ada di sini. Atau kita ambil E yang lebih tinggi. Oke, di sini ya. Jadi kita akan langsung coba susun seperti ini biar mudah kita melihatnya. Kemudian senar nomor 5-nya itu adanya di A, teman-teman. Kemudian senar yang berikutnya lagi ada di D. Kemudian senar nomor berapa nih? Nomor 3 itu adanya di G. Kemudian di B. Kemudian yang terakhir itu di E lagi, teman-teman. Jadi senar yang paling kecil itu atau senar nomor 1 itu adanya di E, teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini adalah tuning untuk standar gitar, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi yaitu mulai dari E, kemudian A, kemudian D, kemudian ke G, B, dan E lagi, teman-teman. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara pengaplikasiannya dalam chord, teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat gambar seperti ini. Oke, jadi ini adalah contoh chord C, teman-teman ya. Buat teman-teman yang bisa main gitar ini pasti lebih gampang. Nah, tapi buat yang nggak bisa main gitar pun teman-teman bisa manfaatkannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini maksudnya seperti apa? Di sini kan ada titik-titik hitamnya di teman-teman ya. Nah, titik hitam ini artinya kan senarnya ditekan, teman-teman. Nah, perlu saya jelaskan lagi, di sini ya yang kita sudah buat ini tadi itu adalah kondisi posisi senarnya tidak ditekan sama sekali begitu ya. Nah, kalau sudah ditekan, misalkan ditekan di fret yang pertama ini. Kalau ditekan di fret pertama ini, itu berarti senarnya itu naik satu nada gitu, teman-teman ya. Kalau bergeser lagi ke sebelah sini, berarti naik dua nada begitu seterusnya, teman-teman. Nah, kita contohkan ini untuk chord C. Untuk chord C ini seperti teman-teman perhatikan ya. Coba kita lihat untuk nada yang paling atas, untuk senar paling atas, teman-teman lihat itu tidak ditekan sama sekali, berarti posisinya tetap gitu ya. Kemudian untuk senar nomor 2-nya teman-teman lihat di sini ya, itu posisi senarnya itu ditekan di fret ketiga, teman-teman. Artinya itu senarnya naik 3 nada, teman-teman. Nah, jadi kalau kita hitung dari yang ini tadi 1 2 3 berarti dia posisinya ke sini. Nah, kemudian untuk senar nomor 4-nya atau yang di bawahnya lagi, kita lihat posisinya ini naik 2 nada. Jadi seperti ini. Kemudian untuk senar yang berikutnya lagi, yang ini itu posisinya tetap, teman-teman ya. Kemudian posisi yang senar nomor 4-nya, nomor 5-nya ya, nomor 5, nomor 2 itu posisinya naik satu nada, teman-teman. Jadi ke sini. Nah, kemudian untuk nada yang terakhir itu untuk senar nomor 1 itu tidak ditekan, berarti posisinya tetap. Nah, jadi kita langsung dapat nih, ini adalah posisi susunan nada untuk chord C di gitar, teman-teman. Nah, jadi ini nada C, teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana dengan chord lainnya, teman-teman ya? Untuk chord yang lainnya misalkan seperti ini. Oh ya, seharusnya tadi kita bikin dulu masternya seperti itu ya, supaya kita gampang ya. Kita ulangi lagi, kita untuk penyusunannya tadi. Oke, jadi yang chord pertama ini tadi adalah chord C, kemudian chord keduanya misalkan kita ingin chord A minor misalnya, teman-temannya. Nah, coba kita cari. Nah, ini adalah gambar untuk chord A minor. Teman-teman perhatikan. Untuk chord A minor ini, untuk nada yang paling atas juga tidak ditekan, berarti tidak dipindahkan kalau di sini, teman-teman ya. Kemudian nada senar nomor 5-nya juga tidak ditekan, berarti tetap di sini. Kemudian untuk senar nomor 4-nya, teman-teman perhatikan ini naik 2 nada, teman-teman ya. Jadi posisinya seperti ini.
begitu ya. Kemudian untuk senar yang berikutnya juga naik 2 nada, jadi seperti ini posisinya. Nah, kemudian untuk senar nomor 2-nya naik 1 nada. Dan untuk senar yang paling bawah atau nomor 1 itu tidak ditekan, berarti tidak kita pindahkan. Jadi ini adalah suara dari chord A minor. Seperti itu teman-teman ya, gampang kan? Nah begitu juga untuk chord selanjutnya, misalkan kita ingin F dan G. Nah misalkan F nya seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah punya 4 chord teman-teman ya. Jadi seperti ini, seperti ini chordnya, mulai dari chord C, seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana biar lebih realistis lagi. Nah teman-teman tinggal perhatikan aja, biasanya untuk gambar chord seperti ini tadi ada juga yang dibikin ada senar yang tidak ditekan teman-teman ya, atau di apa ya istilahnya ya, senarnya dibikin tidak berbunyi teman-teman ya. Nah biasanya diberi dengan tanda silang. Nah untuk senar yang seperti itu bisa kita hapus. Contoh untuk chord C ini teman-teman ya. Untuk chord C ini bisa senar nomor 6 atau paling atasnya itu kita hapus, artinya tidak kita pakai teman-teman ya, seperti ini. Jadi chord C hanya seperti ini, seperti ini chord C. Nah kemudian untuk A minornya juga begitu, misalnya chord yang nada atau senar nomor 6 nya kita hilangkan, jadi seperti ini. Nah kemudian untuk chord F nya misalnya kita pakai, tetap chord G juga kita pakai. Oke, nah sekarang bagaimana dengan strummingnya teman-teman ya, atau genjrengannya. Nah untuk genjrengannya ya saya lebih senang misalnya nada yang tadi itu tidak dihapus teman-teman ya. Jadi misalkan seperti ini tadi, ini untuk nada C tadi ya kan, kemudian ini untuk A minor tadi. Oke, untuk strummingnya yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa perbesar dulu seperti ini ya, supaya lebih gampang. Kemudian kita buat seperti ini teman-teman. Untuk bagian magnetnya ini teman-teman matikan biar lebih gampang menggesernya. Kemudian untuk posisi nadanya itu kita majukan, untuk setiap nadanya ini itu bagian awalnya itu harus berurutan teman-temannya. Kalau ini kan sama ya, ini kan sejajar, sama bunyinya bersamaan. Jadi untuk strumming itu petikan itu kita bayangkan seperti genjrengan gitar. Kalau genjrengan gitar kan kalau dari atas genjrengannya berarti ya senar paling atas dulu yang terkena genjrengan gitu kan. Jadi kita buatnya seolah seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tinggal kita geser, misalkan kita buat seperti ini. Oke, kita geser seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh untuk chord yang pertama tadi. Nah, seperti itu. Itu kan seperti ada suara genjrengan, teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman ingin lebih cepat lagi ya, berarti jaraknya harus lebih dekat lagi. Misalkan kita buat seperti ini. Kita dekat lagi, misalnya buat seperti ini. Oke, sama seperti ini. Nah begitu ya. Jadi kemudian untuk chord lainnya juga boleh kita buat seperti itu teman-teman ya. Oke, misalkan ini juga kita pendekkan dulu. Nah misalkan seperti ini. Kemudian untuk chord-chord yang lainnya, ini chord selanjutnya kita buat sama juga teman-teman. Oke teman-teman, sekarang untuk genjrengannya sudah. Kemudian bagaimana kita membuat velocity-nya teman-temannya biar terdengar lebih real lagi. Saya berikan contoh misalkan untuk chord C ini tadi. Teman-teman tekan, ini ada tombol putih di bagian bawah kiri. Seperti ini untuk membuka jendela pengaturan velocity-nya teman-teman ya. Nah untuk chord C yang pertama tadi ya seperti ini. Untuk chord C yang pertama ini tadi kita boleh tonjolkan suara senar yang ditekan teman-teman ya. Contohnya seperti ini tadi. Yang ditekan itu kan ada senar nomor berapa tadi ya? Kita lihat nomor 5, kemudian nomor 4 dan juga nomor 2 teman-teman ya. Jadi untuk nomor 1 dan 6 dan juga 3 itu kita turunkan velocity-nya. Nah, untuk nomor 1 misalnya kita tekan nomor 1 seperti ini teman-teman. Nah, baru dia langsung muncul nih yang warna putih ini.
ya, itu adalah senar nomor 1. Jadi kita turunkan, misalkan kita ambil ke sini ya. Nah kemudian misalkan senar 3 kita ingin turun juga, kita buat seperti ini. Kemudian senar nomor berapa lagi, misalnya nomor 6 misalkan ya, yang ini kita turunkan seperti ini teman-teman. Nah ini adalah contoh mengatur velocity-nya. Nah ini tujuannya adalah artinya kalau velocity-nya turun itu berarti nadanya lebih pelan daripada nada lainnya begitu ya. Kalau velocity senar nomor 6 ini lebih rendah daripada nomor 5, berarti senar nomor 6 itu lebih pelan daripada senar nomor 5, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk mengatur velocity-nya. Kurang lebihnya seperti inilah cara menyusun chord gitar di FL Studio Mobile. Buat teman-teman yang baru belajar aplikasi ini, silakan dicoba jika ingin menambahkan instrumen gitar di musik teman-teman semuanya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa bagi yang baru bergabung subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Like jika kalian suka video ini dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.